Jadi kamu bisnis owner pemula dan kamu mau ngerti keuangan bisnis? Kamu ada di video yang tepat karena akan aku jelasin konsep keuangan bisnis dan laporan keuangan sesimpel mungkin dengan contoh sehari-hari. Let's go! Oke, apa itu keuangan bisnis? Keuangan bisnis itu lengkap banget. Ada pembagian profit, ada laporan keuangan, ada pembukuan, ada valuasi aset, dan masih banyak lagi. Tapi di video kali ini aku bakal fokus bahas pembukuan atau pencatatan keuangan. Kenapa sih bisnis itu repot-repot mencatat keuangan? Nah, tujuannya pembukuan itu untuk mencatat, menganalisa, dan melaporkan kondisi keuangan bisnis itu. Kenapa sih kita harus tahu kondisi keuangan bisnis kita? Ya, of course, kita sebagai business owner harus bisa membuat keputusan keuangan yang baik yang sesuai dengan kemampuan bisnis kita, kemampuan financialnya gitu. Jadi bukan cuma patokan lihat saldo rekening cukup atau enggak. Mungkin biar kamu lebih gampang ngerti, aku bakal langsung contohin dan jelasin pakai cerita ya. Inilah cerita bisnis kaos Lisa. Ceritanya ada business owner yang namanya Lisa, dan biar gampang kita anggap si Lisa ini cuma jualan satu jenis kaos ya. Nah, jadi ceritanya pas tanggal 1, Lisa membeli 500 kaos ini dari supplier gitu. Anggap dia beli satunya 10.000 gitu. Nah, selama sebulan, dia menjual kaos ini di Instagram dengan harga 50.000 satu piece. Nah, setelah sebulan, ternyata sold out semua. Nah, pasti si Lisa sekarang mau tahu dong ya, berapa sih profit yang dia dapat setelah 1 bulan jualan kaos di Instagram gitu. Dan 2, dia mungkin juga mau tahu, udah siap untuk ekspansi belum ya gitu. Nah, ekspansi di sini contohnya begini, worth it gak ya untuk Lisa misalnya investasi untuk membeli mesin jahit gitu, biar dia bisa produksi kaosnya sendiri tanpa dia harus beli dari supplier. Bingung kan? Kalau kamu jadi Lisa pasti bingung karena tanpa pencatatan keuangan, informasi keuangan yang penting-penting seperti sales, cost, profit, itu semua nggak tercatat gitu. Akibatnya Lisa nggak tahu nih profit dia berapa, dan dia juga nggak bisa membuat keputusan keuangan yang baik yang bisa membantu grow bisnisnya ke depannya. Nah, biasanya business owner akan melihat ke laporan keuangan sebagai patokan sebelum dia membuat keputusan keuangan seperti hiring, ekspansi, beli peralatan, beli aset, dan lain-lain. Dan salah satu laporan keuangan yang paling penting adalah income statement. Kenapa income statement paling penting? Nah, karena balik lagi ya, of course kita harus realistis. Namanya bisnis pasti tujuannya itu untuk cari duit ya, atau cari profit gitu. Dan income statement atau dalam bahasa Indonesia laporan laba rugi itu dia menunjukkan informasi sales, cost, dan juga profit yang didapat oleh suatu bisnis dalam suatu periode. Kita balik lagi ke si Lisa yang jualan kaos gitu ya. Kalau dia mau tahu profit dia dalam sebulan itu berapa, dia harus lihat ke income statement-nya. Kan Lisa dalam sebulan berhasil menjual 500 kaos dengan harga 50.000 kan. Berarti salesnya Lisa itu 500 kali 50.000, which is 25 juta. Dan ingat, Lisa membeli kaos itu dari supplier yang harganya itu 10.000 satu piece. Berarti dia memiliki cost of goods sold atau harga pokok penjualan 500 kali 10.000 dan dia akan dapat angka 5 juta. Jadi sejauh ini income statementnya Lisa akan seperti ini gitu. Jadi ada sales 25 juta, cost of goods sold 5 juta, dan gross profit atau laba kotor sebesar 20 juta. Tapi ini belum selesai. Nah, kan Lisa jualan kaos itu di Instagram kan. Nah, anggap dia keluar 2 juta gitu untuk pasang iklan gitu. Nah, biaya iklan itu masuk ke biaya operasional. Nah, berarti income statement-nya Lisa sekarang jadi begini gitu. Jadi setelah gross profit 20 juta, kita harus kurangin lagi operating expense karena Lisa ngiklan gitu, 2 juta. Jadi net profit atau laba bersihnya Lisa itu sekarang contohnya 18 juta. Berarti Lisa dalam 1 bulan jualan kaos, dia mendapatkan profit 18 juta. Iya, memang Lisa itu cuma jualan satu jenis produk doang ya, which is kaos doang gitu. Makanya bikin laporan keuangannya itu bisa sesimpel ini. Nah, of course dalam prakteknya, apalagi kalau kamu itu jualan berbagai macam produk dengan harga yang beda-beda, dengan cost yang beda-beda, pasti akan lebih rumit daripada ini. Nah, tapi di video ini bukan tutorial cara bikin laporan keuangan, tapi di sini aku hanya mau jelasin konsepnya laporan keuangan dan juga perannya dalam bisnis biar kamu lebih paham.
Nah, selain income statement, ada satu laporan keuangan lagi yang gak kalah penting, tapi sering dilupakan oleh business owner, dan itu adalah balance sheet. Ini laporan apa ya? Nah, balance sheet itu adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu bisnis berdasarkan berapa aset, kewajiban, dan juga ekuitas yang dimiliki bisnis itu. Nah, apa sih aset, kewajiban, dan ekuitas? Kita mulai dari aset dulu ya. Nah, aset adalah barang atau harta yang dimiliki oleh bisnis dan digunakan untuk menghasilkan uang untuk bisnisnya. Contohnya, kendaraan, peralatan, mesin, stok barang, cash di rekening, dan masih banyak lagi. Kewajiban atau liabilities adalah kewajiban yang dimiliki oleh suatu bisnis yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Contohnya, hutang bank atau mungkin tagihan supplier. Dan ekuitas atau equity itu agak abstrak ya, tapi itu adalah sebenarnya apa yang tersisa untuk owner kalau misalnya bisnis ini menjual semua aset yang dimilikinya dan membayar semua kewajiban atau tagihan yang dia punya. Dalam balance sheet, aset itu ada di satu sisi, dan liabilities dan equity itu ada di sisi yang lain. Dan ini harus balance ya, karena aset itu harus sama dengan liabilities tambah equity. Nah, kenapa harus balance? Karena semua aset yang dimiliki oleh bisnisnya pasti diperoleh atau dibeli menggunakan uang orang lain atau kewajiban liabilities atau uangnya sendiri gitu, which is equity. Kan kamu sekarang udah kenal dengan income statement dan juga balance sheet. Tapi tahu nggak kamu kalau dua laporan ini saling berhubungan? Biar gampang ngerti, aku langsung contohin pakai cerita Lisa tadi ya gitu. Nah, kita mulai dari awal-awal banget. Kan Lisa sebelum membeli kaos dari supplier, berarti dia perlu memiliki modal cash dulu kan untuk beli kaos dari supplier. Nah, dia berarti memiliki modal cash 5 juta yang nanti dia akan pakai untuk membeli kaos dari si supplier. Jadi kira-kira di posisi awal banget, laporan posisi keuangannya Lisa itu seperti ini. Nah, kan setelah itu dia menggunakan duit 5 juta itu untuk membeli kaos untuk dijual kan. Nah, berarti cash 5 jutanya menghilang dan diganti menjadi inventory sebesar 5 juta. Setelah Lisa jualan kaos di Instagram selama 1 bulan, sold out semua kan? Nah, berarti inventory-nya sekarang jadi 0 dan Lisa mendapatkan sales sebesar 25 juta. Berarti dia memiliki cash 25 juta. Dan sekarang posisi keuangannya Lisa jadi seperti ini. Dan kalau kamu lihat, kok nggak balance ya? Kok sebelah kiri 25 juta, tapi sebelah kanan cuma 5 juta? Nah, salahnya di mana? Nah, sebenarnya ini nggak salah, cuman laporan balance sheet-nya Lisa itu belum balance karena belum dihubungkan ke income statement-nya Lisa. Nah, langsung kita balik lagi ke income statement-nya Lisa yang tadi ya. Kita lihat di bagian operating expense-nya. Nah, Lisa kan keluar duit 2 juta untuk ngiklan kan? Nah, berarti cash dia nggak mungkin 25 juta di balance sheet-nya karena dia udah pakai 2 juta itu untuk ngiklan gitu. Berarti cash dia sisa 23 juta. Nah, sekarang coba kita hitung lagi. Nah, sekarang kita dapat di sebelah kiri atau di sisi aset itu 23 juta. Tapi di sebelah kanan, liabilities dan equity masih 5 juta. Kenapa masih nggak balance? Nah, karena selisihnya ini kita belum hitung atau kita belum masukin profitnya si Lisa gitu. Dan kalau kamu perhatikan gitu, profitnya Lisa kan 18 juta. Selisih antara aset dan juga liabilities dan equity 23 minus 5 juta, 18 juta kan? Kamu lihat di income statement-nya si Lisa, net profit 18 juta ini harus dimasukin ke balance sheet gitu. Nah, masuknya itu ke bagian mana nih? Nah, ini tergantung ya. Soalnya profit bisnis itu ada yang dibagikan kepada owner dan ada juga yang ditahan oleh bisnisnya sebagai retained earnings. Nah, tapi biar video ini nggak sampai terlalu lama gitu, anggap aja dari profit 18 juta ini, 30% dibagikan kepada Lisa sebagai owner, sebagai profit sharing, dan sisa 70%-nya itu ditahan oleh bisnisnya sebagai retained earnings. Jadi, kita hitung lagi nih, dari net profit 18 juta, kita hitung 30% kali 18 juta, which is 5,4 juta. Nah, itu kita masukin ke capital Lisa, karena itu adalah profit sharing untuk Lisa. Dan sisanya 70%-nya lagi, which is sekitar 12 jutaan gitu, itu masuk ke retained earnings. Dan sekarang balance sheet-nya jadi seperti ini. Sudah balance kan?
Nah, kan sekarang Lisa juga udah lebih enak gitu. Dia udah tahu nih bisnisnya profitnya berapa, punya aset apa aja, kewajibannya apa aja gitu. Dan dia juga tahu berapa sih nilai atau value bisnisnya secara keuangan. Sekarang kalau Lisa itu mau buat keputusan seperti perlu nggak ya hire karyawan atau worth it nggak ya untuk beli mesin jahit? Nah, sekarang lebih gampang kan gitu daripada Lisa cuman kira-kira doang atau cuman lihat saldo rekening cukup atau enggak. Of course, lagi-lagi ini kan cuman contoh ya gitu, makanya aku kasih contoh yang simple mungkin gitu. Nah, kalau misalnya kamu jualan itu produknya jauh lebih banyak, ya of course cara bikin laporan keuangannya pasti lebih ribet gitu. Nah, tapi aku harap dengan penjelasan yang super simple ini, kamu bisa lebih paham hubungan antara dua laporan keuangan yang paling penting dalam bisnis. Biar kamu sadar kalau bisnis itu nggak cuman gimana caranya biar jualan aku bisa laris manis, tapi juga gimana caranya untuk kamu kelola uang yang udah susah payah kamu dapet dari jualan. Nah, karena duit bisnis itu nggak cuman dicatat aja, tapi juga harus dikelola, that's why langkah selanjutnya adalah untuk nonton videoku yang ini, karena udah aku share 9 rahasia atur duit untuk bisnis owner pemula, biar kamu bisa lebih jago atur duit yang udah susah payah kamu dapet dari jualan. Thanks for watching ya, dan sampai jumpa lagi di video yang ini.